Halo semuanya, hari ini balik lagi sama video dari analisis pasar konsumen. Nah, di era digital seperti sekarang, bisnis tidak lagi bisa menebak-nebak apa yang diinginkan konsumen. Kadang bingung ya, konsumen tuh maunya apa sih? Lalu muncullah satu kunci penting dalam dunia pemasaran, yaitu analisis pasar konsumen. Analisis pasar konsumen adalah proses menggali dan memahami siapa konsumen kita, apa yang dibutuhkan, dan bagaimana. Bukan hanya soal melihat siapa dan apa yang mereka beli, tapi mengapa mereka membelinya, kapan, di mana, dan bagaimana mereka berubah karena perilaku sesuai dan seiring waktu berjalan. Dengan pemahaman ini, perusahaan jadi bisa menciptakan produk yang lebih relevan, promosi yang lebih tepat sasaran, dan pengalaman pelanggan yang lebih memuaskan. Teman-teman, setuju nggak nih? Dengan menganalisis pasar konsumen, perusahaan bisa merancang produk yang tepat, promosi yang relevan, dan strategi yang efektif. Tapi, bagaimana ya caranya? Nah, kita bisa memahami data konsumen dengan deskriptif dan inferensial. Apa tuh deskriptif dan inferensial itu? Jadi, pertama-tama kita harus mengumpulkan data konsumen. Apa aja tuh? Umur, lokasi, kebiasaan belanja, hingga tingkat kepuasan. Kalau sudah, analisis deskriptif bisa membantu kita untuk merangkum data tersebut dalam bentuk statistik sederhana. Misalnya gini, 60% pelanggan kita adalah perempuan usia 18 hingga 25 tahun. Keren ya? Kita juga perlu tahu apakah pola tersebut berlaku secara umum. Inilah peran analisis inferensial. Lewat teknik uji T dan regresi linear, kita jadi bisa narik kesimpulan dan sampel kecil ke populasi yang lebih luas. Contohnya gimana? Contohnya, Shopee menggunakan teknik ini untuk melihat apakah promo gratis ongkir benar-benar meningkatkan transaksi di semua wilayah atau justru tidak begitu. Nah, hubungan antara variabel seperti regresi dan korelasi juga memiliki pengaruh loh teman-teman. Konsumen tidak membeli karena satu alasan, bisa karena harga, rating, review, bahkan yang lainnya. Dan untuk mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh, kita pakai analisis regresi. Selalu dengar kan analisis regresi itu? Terus, kalau Tokopedia menggunakan regresi berganda untuk menghitung pengaruh diskon dan ulasan terhadap keputusan belanjanya. Jadi gitu teman-teman. Sementara itu, kalau analisis korelasi itu membantu kita melihat hubungan antar faktor. Misalnya, seberapa erat kaitannya antara kecepatan pengiriman dan loyalitas pelanggan. Biasanya segmentasi pasar dan klaster faktor juga turut andil nih teman-teman. Setiap konsumen kan punya selera dan kebutuhan yang berbeda, setuju dong? Nah, karena itulah pendekatan satu strategi untuk semua tuh udah nggak relevan di dunia industri dan sebagainya. Nah, solusinya gimana? Solusinya itu pakai segmentasi pasar. Mungkin teman-teman di sini juga udah pada nggak asing ya dengan istilah itu. Dengan analisis klaster, perusahaan bisa mengelompokkan konsumen berdasarkan perilaku mereka. Contohnya Netflix mengelompokkan pengguna berdasarkan genre tontonan. Siapa nih yang suka nonton Netflix? Sedangkan analisis faktor menyederhanakan banyak variabel menjadi banyak kategori utama, seperti suka drama, komedi, atau dokumenter. Kalian suka yang mana? Segmentasi ini membantu perusahaan membuat produk dan promosi lebih personal dan relevan. Untuk mengukur kepuasan dan loyalitas, mungkin kita suka bertanya, apa gunanya menarik banyak konsumen kalau mereka nggak pernah kembali? Ya, analisis kepuasan digunakan untuk mengetahui apakah konsumen puas dengan layanan atau produk yang kita berikan.
Contohnya nih, GoFood menganalisis waktu pengiriman, keramahan kurir, dan kualitas makanan. Ya kan? Siapa yang suka kasih bintang 5? Hasilnya kemudian dipetakan dengan tingkat loyalitas dengan teknik seperti regresi atau PET analysis. Oke, menurut Huang dan kawan-kawan tahun 2024, loyalitas bukan cuma soal puas atau tidak, tetapi juga soal ikatan emosional dan nilai tambah yang dirasakan. Kemudian masa depan konsumen tuh etika dan AI. Mungkin teman-teman semua sekarang udah bisa memprediksi ya, kayak AI itu udah bisa memprediksi apa yang akan kita beli, bahkan sebelum kita mencarinya. Amazon adalah contoh nyata dari kasus ini, teman-teman. Nah, tapi kita jadi punya pertanyaan penting mengenai ini. Menurut teman-teman, apakah konsumen masih punya kendali? Dan apakah data mereka digunakan secara etis? Jadi teman-teman, analisis pasar konsumen ke depan tuh bukan soal akurasi, tapi juga soal etika kita. Tentu, kita perlu sistem yang cerdas, tapi juga transparansi dan manusiawi. Apalagi kan generasi konsumen, kayak sekarang nih generasi Z, milenial, semakin peduli sama nilai kan, bukan soal tentang harga. Siapa yang setuju? Karena aku generasi Z. Tapi mereka juga menuntut nih kejelasan asal produk, kayak trade dan keberlanjutan gitu. Nah, kesimpulan dari materi aku hari ini, kalau analisis pasar konsumen itu bukan sekedar data. Ini adalah seni dan sains dalam memahami manusia di balik angka-angka. Mulai dari statistik, segmentasi, loyalitas, hingga kecerdasan buatan, semua digunakan untuk satu tujuan, memberikan pengalaman yang lebih relevan, lebih personal, dan lebih bermakna bagi setiap konsumen. Sebagai closing, kalian juga perlu kenali konsumen, maka kalian juga akan tahu di mana arah bisnis kalian. Dari analisis statistik hingga tantangan etika AI, satu hal yang pasti, memahami pasar konsumen bukan lagi soal angka, tapi juga soal nilai, visi, misi, dan tanggung jawab. Bye-bye!